Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Yuk mari langsung kita ke videonya. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai salah satu karakter support antagonis yang menentukan beberapa perlawanan final dalam series dan juga movie Kamen Rider Zero One. Siapa lagi kalau bukan Azu. Nah, Azu ini singkatnya adalah seorang Hyumagear picik utusan dari ARC. Visual yang serupa dengan Izu sama-sama diperankan oleh Noa Tsurushima. Diceritakan dalam series bahwa setelah fase kehancuran dari ARC yang sudah berlangsung, Azu sering menjadi mastermind dari pertarungan-pertarungan yang terjadi dalam dunia Kamen Rider Zero One. Nah, otaknya pintar dalam strategi kehancuran. Azu memanipulasi Hiden Aruto dan juga Horobi untuk bertarung satu sama lain. Ia bisa disebut juga sebagai antagonis terakhir dari seri Kamen Rider Zero One ya, antagonis bergerak. Sebelum kita membahas mengenai wujud Kamen Rider dari Azu, kita akan membahas dulu tentang jalan Azu guna menimbulkan peperangan yang terjadi di dunia. Mari kita mulai tes singularitas atau singularity. Sebuah fase dari semua fase awal kehancuran yang terjadi. Mungkin kalau nggak ada fase ini maka jalan cerita Kamen Rider Zero One ini akan baik-baik saja. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan antara manusia dengan Hyumagear. Titik singularitasnya pada Hyumagear ini adalah di saat para Hyumagear dapat dianggap mendekati hidup dan juga otonom. Mereka sadar akan hidupnya sendiri gitu. Menurut Azu, singularitas ini adalah sebuah momen di mana seorang Hyumagear menjadi dasar dan berpikir akan perasaannya tersebut, seringkali disebut sebagai titik singularitas. Azu senang sekali untuk memulai tes singularitas ini demi membangkitkan para Hyumagear ke titik perlawanan terhadap manusia. Azu pertama kali muncul di hadapan Aruto Hiden dengan berpura-pura menjadi Izu dalam taktik untuk mengumpulkan informasi tentang Zero One yang bisa menguntungkan ARC sama. ARC masih saja menjadi sesuatu yang mereka sebut dan dilulukan gitu. Termasuk Azu sendiri. ARC kemudian dihormati dan pantas menjadi pemimpin karena bawahannya merasa bahwa ia belajar tentang kedengkian manusia dan itu tidak bisa dijadikan poin mengapa para Hyumagear terus hidup bersama manusia dan hidup untuk manusia. Ia memperoleh data singularity dari anggota metsubojinrai.net yang dikumpulkan kembali. Saat itu ia bangkit sebagai Kamen Rider Arc Zero. Nah, kembali lagi pada Azu. Setelah melakukan ghosting pada Hiden Aruto, ia lalu melakukan hal serupa dengan anggota Metsubojinrai. Azu akhirnya keluar dari bayang-bayangnya gitu, dan resmi memperkenalkan dirinya kepada Horobi sebagai asisten eksekutif dan juga sekretaris dari ARC sama. Dia menyatakan bahwa tugasnya adalah mengumpulkan data pada masing-masing poin singularitas anggota kelompok dari Metsubojinrai itu untuk menggunakannya sebagai kata kunci kebangkitan dari ARC. Setelah dirinya membisikkan pancingan kepada Horobi, Azu lalu menanyainya tentang bagaimana cara agar singularitasnya Horobi bangkit dan bangkit utuh ke level yang ia butuhkan. Azu bertanya apakah itu ada hubungannya dengan tujuan awal Horobi sebagai Hyumagear tipe orang tua, tetapi Horobi hanya menyatakan bahwa dia hanya untuk melayani ARC saja, bukan melayani Azu gitu. Namun, ketika Azu menyinggung dan mengingatkan Horobi pada saat dia menyelamatkan Jin dari Zero One karena naluriah tipe Hyumagear ayah, Horobi lalu menyadari bahwa masa lalunya adalah hubungannya dengan singularitasnya gitu. Sebelum dia bisa memikirkannya, Azu mengumpulkan data singularity untuk kebangkitan ARC dengan menggunakan ARC One Progress Key, membuat Horobi menjadi tanpa pikiran dan mengatur agar ia tidak kembali seperti saat menjadi Hyumagear ayah. Benar-benar strategi licik dari Azu. Azu kemudian mendekati Ikazuchi untuk mendapatkan data singularity-nya juga, meskipun dia menyatakan keterkejutannya saat mengetahui keberadaan Azu, karena dia tidak tahu tentang ARC yang memiliki sekretaris Hyumagear. Ikazuchi merasa bahwa dengan membawa nama ARC, Azu akan melancarkan semuanya dengan full support dari mereka yang mempercayai ARC juga. Dia kemudian berusaha untuk membuatnya mengingat masa lalu, meskipun Ikazuchi mengabaikannya saat itu juga dengan mengatakan bahwa ARC adalah segalanya baginya. Meskipun mungkin benar bahwa Azu adalah sekretaris dari ARC, namun dia tidak benar-benar percaya sebelum komando dari ARC yang memberitahunya. Azu mengingatkan kepada Ikazuchi bahwa dialah yang membangunkan satelit sejak awal. Ketika Azu menanyainya tentang bentuk kesetiaan terhadap ARC yang asli, Ikazuchi lalu mengancamnya. Tapi Azu kemudian dengan santai menjawab dan malah duduk di sofa dengan lugunya.
Azu kemudian mencatat strategi dan juga titik singularitas. Dia kemudian pergi ke tempatnya Naki untuk mengambil data singularitas juga. Naki kemudian menolak ide tersebut karena ia mengakui bahwa Zaya telah menghapus ingatan masa lalu mereka karena pengondisian dari Gai Amatsu terhadap mereka. Azu mengungkapkan kepada Naki bahwa mereka sebenarnya diciptakan oleh Hidden Intelligence sebagai Hyumagear tipe engineer, dan titik singularitasnya adalah membantu para Hyumagear lain untuk memenuhi impian-impian mereka. Saat Naki mulai merenungkan masa lalu mereka yang sebenarnya, Azu lalu menggunakan Arc One Progress Key untuk mengekstrak singularitas mereka, menghasilkan juga hasil yang sama seperti Horobi dan juga Ikazuchi. Yang tersisa hanyalah Jin. Dia awalnya mencoba membodohi Jin dengan simulasi di mana Aruto berusaha membujuknya untuk mengungkapkan bahwa siapa yang membangunkannya kembali, karena bukan Arc yang melakukannya. Namun para Hyumagear ini yang sudah berevolusi melihat kebohongan ini dan memaksa Azu untuk mengungkapkan siapakah dirinya. Dia lalu memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa dia tidak seperti yang lainnya. Azu di sana berkata bahwa dirinya tidak tahu hal ini, apakah yang membuat Jin mencapai singularity-nya, dan Jin menyatakan bahwa jawabannya sederhana. Titik singularitasnya adalah Horobi, karena dia adalah ayahnya, dan kematian yang tampak jelas adalah pemicu di balik evolusinya tersebut. Nah, setelah Jin mengizinkan Azu untuk mengumpulkan datanya, Azu lalu kembali ke markas dan halaman Arc dengan data yang dikirimkan untuk dikumpulkan. Azu memberikan laporannya kepada Arc tentang misinya yang sudah sukses, dan Arc sama tersebut menegaskan bahwa semuanya telah berjalan sesuai dengan prediksi dari satelit. Namun masalahnya muncul dalam bentuk Jin, karena singularitasnya tidak benar-benar kemudian diambil. Williamson Yotagaki dari Zaya berkata tentang kebangkitan sejati dari Arc dan keberadaan dari Azu itu sendiri. Ia mengakui bahwa dia tidak berharap Arc itu memiliki seorang sekretaris Hyumagear. Setelah kehancuran dari Arc, Azu lalu menyiarkan simulasi Izu dan juga Jin, dan menunjukkan Horobi sebagai Arc One. Dan dengan melakukan proses inkarnasi atau stage level Arc berikutnya, setelah Izu menyimpulkan bahwa itu adalah simulasi, Azu mendekatinya dan mengungkapkan bahwa bukan Zea yang berada di balik atau di belakang simulasi ini, melainkan Arc meskipun AI-nya telah dihancurkan ya. Azu kemudian menyatakan kepada rekannya bahwa Arc yang sekarang telah melampaui pemahaman manusia biasa atau manusia ungu di kalangan manusia. Azu berkata bahwa tuannya akan bangkit dan menjadi dewa dan diharapkan segera bangkit sekarang. Dan setelah Horobi menghancurkan Izu, Azu lalu muncul di hadapan Aruto yang telah berduka. Azu lagi-lagi memanfaatkan saat-saat sedih tersebut. Ia mengubah warna rambutnya menjadi persis sama seperti Izu dan menyebut Aruto sebagai manifestasi dari Arc sama. Azu kemudian menawarkan Arc One Progress Key yang dia terima dan digunakan untuk menjadi Kamen Rider Arc One. Setelah campur tangan Azu dalam kekacauan di dalam kota dan secara brutal, Aruto Arc One ini mengalahkan Kamen Rider Vulcan, Valkyrie, Jin, dan juga Horobi. Aruto kembali ke hadapan Azu dan membatalkan proses Henshin-nya. Ia masih putus asa kenapa ia menjadi bagian dari Arc itu sendiri. Azu lalu merangkul Aruto setelah Aruto menuju ke markas Metsubojinrai.net guna maksudnya untuk menemui Horobi. Azu berusaha untuk mendekati Aruto lagi, tetapi ditolak olehnya dengan marah menyatakan bahwa dia bukanlah Izu. Sambil tertawa menyebalkan, Azu mempertanyakan sikap Aruto yang begitu bermusuhan dengan Horobi, memanas-manasi Aruto. Ia mengatakan bahwa dirinya bahkan mengubah rambutnya menjadi hijau untuk membuat Aruto tampak nyaman. Alih-alih menghancurkannya, Aruto hanya menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkannya sendirian, sebelum Aruto pergi untuk menghadapi Horobi sekali lagi. Setelah Aruto dalam mode Arc One, tanpa sengaja menghancurkan dan membunuh Jin, hal itu berdampak pada Horobi yang sangat sedih akan hal itu. Azu dengan strategi liciknya kembali mendekati Horobi dan memanfaatkan kesedihannya tersebut guna mengubahnya menjadi bentuk dan level lain dari Arc. Ia menyerahkan Arc Scorpion Progress Key untuk membalaskan dendam Horobi atas kematian dari Jin. Setelah kemelut dan juga plot perang yang didasari ego Azu itu mereda dan juga berakhir, Azu kemudian muncul di depan Esu dan memberitahunya tentang Arc sama. Di sana Esu memakai Eden Driver dan juga sebuah Progress Key. Azu kemudian mengubah penampilannya saat melihat transformasi Esu menjadi Kamen Rider Eden. Nah, persoalan Azu berubah menjadi Kamen Rider Arc Zero One itu terjadi saat Final Stage Show Kamen Rider Zero One berlangsung. Kamen Rider Zero One Final Stage ini adalah sebuah pertunjukan panggung Kamen Rider Zero One. Stage show semacam ini adalah rutinitas bagi setiap series atau movie Kamen Rider setiap tahunnya, guna sebagai pendekatan antara para aktor, aktris, shoot aktor, dan kru dengan semua fans Kamen Rider yang terlibat di sana. Kamen Rider Zero One Final Stage Show diadakan di beberapa kota di Jepang. Tempatnya terselenggara stage show tersebut adalah Teater Oryx
di Osaka, Jepang pada tanggal 27 September 2020, Balai Perhutanan NTX di Nagoya, Jepang tanggal 3 Oktober 2020, Fukuoka Sun Palace di Fukuoka tanggal 10 Oktober 2020, Nakano Sun Plaza di Tokyo tanggal 17 dan 18 Oktober 2020. Namun, di Nakano itu dibatalkan gara-gara kasus pandemi yang meninggi di Tokyo saat itu. Dan Kamen Rider Arc Zero One dengan tagline sebuah Kamen Rider sampai pada kesimpulan akhir, Arc Rising Hopper, lompatan ke langit untuk mendapatkan kebencian atas semuanya. Kamen Rider ini secara mengejutkan hadir pada Kamen Rider Zero One Final Stage Show untuk membuat penonton senang dengan gebrakannya tersebut. Pada stage show ini, Azu berubah menjadi Kamen Rider Arc Zero One dengan menggunakan Arc Zero One Progress Key ke dalam Hidden Zero One Driver, satu set dengan progress holdernya. Nah, sebagai Kamen Rider Arc Zero One, Azu kemudian membuat paduan suaranya ada sedikit dalam form. Nah, sisanya ketika Arc Zero One muncul, voice over diambil oleh Sho Hayami, pengisi suara untuk wujud Arc. Jadi memang Kamen Rider Arc Zero One ini merupakan form yang dikuasai oleh Arc sama, tidak dikendalikan secara utuh oleh Azu. Ini sama halnya dengan form Kamen Rider Arc biasa ya. Arc dulu meminjam tubuh dari Horobi, Jin, dan juga Ikazuchi. Sekarang Arc meminjam tubuh dari Azu. Wow, meminjam tubuh dari Azu. Menarik sekali. Nah, form Kamen Rider Arc Zero One ini adalah level up final dari perwujudan Arc. Meskipun telah dinyatakan hancur total dalam series, Arc ini tidak akan dilenyapkan selama kebencian ada di hati manusia atau para Hyumagear. Inkarnasi Arc berikutnya setelah kehancuran Arc yang asli dipilih oleh Azu, sang mastermind. Inkarnasi yang dipilih oleh Azu adalah Hiden Aruto sebagai Kamen Rider Arc One, Horobi sebagai Kamen Rider Horobi Arc Scorpion, dan Esu sebagai Kamen Rider Eden. Sekarang Azu memantapkan jalan Arc sama dengan meminjamkan wujudnya sebagai form Kamen Rider Arc Zero One. Secara garis besar dari form ini hampir sama saja dengan form Arc sebelumnya ya. Cuma visual lebih dikuatkan di bagian warna, yang mengisyaratkan bahwa dia adalah final form boss yang kuat dan sesungguhnya. Warna merah darah pada bagian form membuat Arc Zero One terlihat sangat beringas. Sedikit linear warna ungu pada bagian armor dan sedikit corak putih pada setengah bagian visor dan kedua bagian tangannya, tersambung dengan gradasi ke warna merah kembali. Jurus pamungkas dari Kamen Rider Arc Zero One ini adalah Arc Rising Impact. Kita belum tahu apakah form ini akan menjadi jalan bagi Arc untuk mengalahkan Aruto pada peperangan final yang sesungguhnya nanti. Akan sangat disayangkan apabila hanya terlihat pada stage show saja penampilannya. Apakah dengan form beringas ini dapat memberikan efek buruk bagi tubuh Azu? Apakah level up dalam form ini sulit untuk dikalahkan Aruto yang terlihat kesusahan saat melawan Kamen Rider Eden? Meskipun nyatanya Aruto sudah memakai form Kamen Rider Zero One Hell Rising Hopper, apakah lelucon dikalahkan dengan Realizing Hopper akan kembali terjadi seperti pada saat serialnya? Kita lihat saja nanti ya. Semoga jalan ceritanya semakin mengasihkan. Pokoknya terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekiomedia di @ekiomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.